Terdakwa kasus kerumunan Petamburan Rizik Syihab terus melakukan perlawanan di pengadilan. Ia menolak disidangkan secara virtual dan meminta majelis hakim menghadirkan dirinya di persidangan secara langsung. Sementara Komisi Yudisial angkat bicara dan mengkaji perbuatan Rizik masuk kategori merendahkan kehormatan hakim. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan atau mengapa Rizik Syihab begitu ngotot ingin dihadirkan dalam persidangan secara langsung dan sejauh mana potensi atau arah bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini bisa merendahkan atau masuk kategori merendahkan pengadilan ataupun majelis hakim. Kita akan coba dalami pada malam hari ini dalam dialog kami pada malam ini di Newscast. Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber. Saya akan sapa yang pertama ada Pak Heri Firmansyah Yassin, ahli hukum pidana. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Pak Imam Ansori Saleh, mantan komisioner Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Baik, Pak Imam, saya ingin ke Anda dulu, Pak Imam, sebagai mantan komisioner KY, ini Anda melihat ini dari sepekan terakhir terus ada upaya perlawanan dari Rizik Syihab yang menolak dihadirkan, menolak persidangan secara virtual. Dari proses hukum yang berjalan, tindakan majelis hakim, apakah menurut Anda ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau memang ada hal-hal yang perlu disoroti bersama? Ya, ini kan di masa COVID ini kan ada hal-hal yang baru ya. Jadi penggunaan virtual kan baru juga. Jadi walaupun dulu sudah pernah dipakai, tapi khusus untuk ini kan karena terbitnya Perma ya nomor 4 tahun 2020 dimungkinkan untuk virtual karena untuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Nah, kemudian tampaknya ini dimanfaatkan oleh Pak Rizik dan ini ya pengacaranya untuk seolah-olah bahwa virtual itu tidak benar, jadi dia tetap mengendaki itu hadir di pengadilan. Ini saya kira memang satu hal baru bagi pengadilan juga, dunia peradilan, karena menerapkan aturan baru yang kemudian kebetulan si Pak Rizik dan pengacaranya betul-betul melakukan semacam drama untuk ini ya, karena posisi dia sebagai punya kelompok masyarakat pendukung dan sebagainya. Nah ini sehingga dia kepengen nampak menonjol di situ atau bagaimana, kita belum tahu persis motifnya. Tapi ada kemungkinan seperti itu sehingga seolah ini peradilan virtual itu kayak semacam drama begitu, Mas. Oke. Tadi Anda mengatakan ini dimanfaatkan oleh Rizik seolah-olah ini persidangan yang tidak benar, padahal sudah ada permanya. Nanti kita akan juga bergabung dengan Bung Aziz Yanuar, kuasa hukum Rizik Syihab, tapi belum bergabung bersama dengan kami. Saya jadi masih ke Anda dulu, Pak Imam. Mengapa Anda menyebut ini dimanfaatkan oleh Rizik Syihab seolah-olah menjadi persidangan yang tidak benar? Iya, jadi kesannya begitu, walaupun saya belum ada pernyataan bahwa ini tidak benar. Cuma dia merasa bahwa dengan persidangan yang virtual begini, seolah hak-haknya tidak diterima, tidak dihormati, dan memang banyak juga selain Pak Rizik yang juga ada yang mengomentari bahwa ini memang persoalan seperti ini memang nggak mudah, karena orang diadili secara tatap muka dengan virtual itu agak beda. Jadi di situ posisi hakim sangat sentral, terdakwa seolah dia kurang diberi panggung yang pas dengan posisi dia sebagai terdakwa. Saya tidak mengatakan bahwa itu betul ini Pak Rizik belum pernah mengatakan bahwa ini salah, cuma dia kesan saya memanfaatkan terkesan ini. Iya, terkesan gitu ya. Nah, dari tindakan-tindakan majelis hakim yang Anda lihat, atau Anda juga mungkin sudah memantau persidangan ini, beberapa videonya kan juga kemudian menjadi viral ya. Apakah sudah tepat, misalnya dengan menegur dan lain sebagainya, dan beberapa tindakan-tindakan hakim sepanjang Rizik Syihab ini melakukan berbagai upaya penolakan untuk sidang virtual? Saya kira hakimnya cukup beralasan dia untuk melakukan peneguran, karena dia kan pengendali sidang itu hakim di situ. Jadi yang mengatur bagaimana terdakwa dihadirkan, terdakwa ditegur, termasuk juga pengunjung, pengacara bisa ditegur oleh hakim, jaksa juga demikian, sehingga posisi hakim itu sudah benar. Nah, soal mungkin terlihat ini karena karena ada penolakan yang keras, sementara hakim menginginkan sidang tetap jalan. Jadi jangan sampai
nanti itu berkaitan dengan lamanya penahanan, kalau tertunda nanti bisa bebas tanpa diadili karena masa penahanannya perpanjangannya udah habis semua begitu. Ya. Tapi dalil-dalil, alasan-alasan terdakwa kan juga tentu punya hak, Pak Imam. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Rizik Sihab, misalnya soal kendala teknis atau ketidakadilan begitu ya, dalam tanda kutip, bahwa ada sidang-sidang yang lain ini dihadirkan secara langsung. Mengapa kemudian dirinya tidak dihadirkan secara langsung? Ini kan juga menjadi dalil. Anda melihat dalil ini cukup kuat tidak sebetulnya? Ya, itu cari alasan pembenar itu bisa-bisa juga. Cuma begini ya, kan berbeda kalau diperbolehkan untuk hadir di situ, karena Pak Rizik kan terkenal punya kelompok pendukung yang sangat kuat. Itu potensi untuk kerumunan lebih besar dibanding sidang-sidang yang lain. Gitu. Jadi pasti pertimbangan hakim seperti itu. Jadi hakim punya pertimbangan kalau dihadirkan langsung di pengadilan akan menimbulkan masalah dan justru hakimnya yang salah karena kondisi seperti ini kok membuka sidang yang tetap muka seperti itu. Dan agak sulit mengendalikan kerumunan walaupun bukan di dalam pengadilan, mungkin di luarnya juga susah dibendung. Gitu. Oke, jadi itu mungkin menjadi pertimbangan majelis hakim untuk karena ada potensi kerumunan sehingga memutuskan untuk diskresi majelis hakim memutuskan untuk dilakukan secara virtual. Nanti kita juga akan dengarkan tanggapan dari kuasa hukum Rizik Sihab, tapi saya akan ke Bung Ferry dulu kalau begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau kemudian kita melihat dari sistem peradilan ini yang dilakukan secara virtual, Anda melihatnya apakah memang ini berpotensi untuk ada diskriminatif misalnya, atau ya memang ini sudah ada permanya sudah jelas? Oke, baik. Dalam konteks ini saya coba melihatnya bahwa ketika ada aturan main the game yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Perma nomor 4 tahun 2020 tentunya mengatur hal yang sifatnya teknis ya, Bang Renhat ya. Ada hal-hal yang kemudian ada di dalam KUHAP itu diterjemahkan secara khusus sekali, secara teknis di peraturan Mahkamah Agungnya. Adapun maksud atau adresat dari Perma ini dibentuk adalah dalam melihat situasi keadaan tertentu tadi di masa pandemi agar sidang tetap berjalan, agar sidang tidak mandek. Menurut saya itu hakikat filosofis dari kelahiran Perma ini. Nah, namun kemudian ketika dikaitkan dengan persidangan, tentunya di satu sisi kita tentu dapat memahami posisinya Pak Habib Rizik. Mungkin juga beberapa orang lain di luar sana yang berada pada posisi beliau. Dalam artian harus kemudian ajukan pembuktian untuk menyatakan yang sebaliknya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman jaksa penuntut umum melalui dakwaannya. Karena ini berkaitan dengan katakanlah kesempatan untuk membuktikan bahwa beliau tidak bersalah, sehingga dianggap ini tidak bisa maksimal ketika dilakukan di sidang online misalnya. Dan beberapa kesempatan memang ada sidang yang awalnya online kemudian berganti menjadi offline. Itu juga ada, tapi ini sekali lagi terkait dengan diskresi atau kebijakan dari hakim. Kalau kita mengacu kepada ketentuan permanya, karena dalam konteks perma tadi ada tangan hakim yang dilekatkan karena jabatan beliau di sana. Nah, yang kita khawatirkan adalah jika memang ini tidak diindahkan oleh Habib Rizik, sebenarnya tim yang mulia di perkara ini juga sudah mengingatkan dengan sangat bijaksana. Ini tentunya dapat berbahaya bagi posisi beliau, merugikan. Dalam konteks berbahaya tadi saya maksud adalah merugikan ya. Karena nanti akan kehilangan hak untuk membuktikan secara maksimal. Sedangkan itu adalah kesempatan emas bagi beliau untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum melalui dakwaannya dapat dibantah begitu secara legal di pengadilan. Oke, jadi ini adalah sebuah aturan main dan justru dengan sikap seperti ini bisa jadi kemudian yang tadi Anda sampaikan ya Bung Heri, bahwa ini bisa jadi merugikan bagi terdakwa, dalam hal ini adalah Rizik Sihab sendiri. Usai jeda kita akan ke kuasa hukum dari Rizik Sihab, ada Bung Aziz Yanuar yang mungkin juga sudah bergabung bersama dengan kami. Saya akan tanyakan kemudian mengapa begitu ngotot untuk tetap dilaksanakan sidang yang tidak virtual atau secara langsung, padahal aturan mainnya sudah ada. Apa yang menjadi poin substansi pertimbangan sebetulnya dari tim kuasa hukum Rizik Sihab? Kita akan segera kembali sesaat lagi.
saya akan langsung ke Bung Aziz Yanuar. Saya akan sapa terlebih dahulu kuasa hukum dari Rizik Sihab. Selamat malam, Bang Aziz. Selamat malam, Bang Aziz. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Bang? Baik, tampaknya bisa dengar ya, Bang ya? Halo, Selamat malam, Bang Aziz. suaranya nggak dengar, Pak. Saya coba sapa lagi, Bang Aziz. Selamat malam, bisa mendengar? Suaranya nggak terdengar. Oke, jadi masih ada kendala komunikasi tampaknya dengan Bung Aziz Yanuar. Saya akan coba sapa lagi, Bang Aziz. Selamat malam. Suaranya tidak terdengar. Oke, baik. Saya akan ke Bung Heri dulu kalau begitu. Bung Heri, bagaimana tadi Anda melihat ini justru bisa menjadi poin-poin yang merugikan. Tapi di sisi lain tampaknya dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Rizik Sihab, ini justru kemudian merasa bahwa dengan sidang virtual ini justru ia yang dirugikan. Iya, tadi kembali ke pernyataan saya di awal gitu ya, bahwa ya mungkin ada anggapan dengan sidang yang online ini membatasi ruang gerak beliau untuk kemudian berkomunikasi atau kemudian menyampaikan atau keterangannya di persidangan. Dan kadang kalau saya tidak salah beliau juga menyitir pasal 152 dan 154A, di mana dalam ketentuan KUHP itu bahwa seseorang terdakwa itu dihadirkan di muka persidangan dalam keadaan bebas. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar acuan beliau dan menganggap bahwa di dalam sidang-sidang yang lain juga ada pihak-pihak yang bisa dihadirkan secara online. Tapi pernyataan dari majelis hakim yang kemudian mencerahkan ini adalah ya, karena beliau dianggap mempunyai masa tadi yang kemungkinan besar jika saja tidak dilakukan secara tip yang benar, yang hati-hati, malah akan menimbulkan friksi-friksi di sidangan. Dan ini tentunya tidak diinginkan, baik itu di masa pandemi ataupun di luar pandemi. Tentunya dalam konteks persidangan kan harus aman, berjalan lancar begitu ya. Karena asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan itu tentu menjadi acuan dalam menjalankan satu konteks persidangan. Nah, menurut saya itulah alasan utama yang kemudian sebenarnya disampaikan oleh majelis hakim, mengingat ketika Pak Habib Rizik tadi mencoba misalnya membandingkan dengan persidangan yang lain misalnya yang juga dijalankan tidak secara online semua, walaupun itu terjadi di masa pandemi. Oke, Itu, Bang Renhat. baik. Saya akan coba kembali lagi menyapa Bung Aziz Yanuar. Selamat malam, Bung Aziz, bisa dengar? Selamat malam. Oke, baik. Saya akan langsung ke Bung Aziz Yanuar, kuasa hukum dari Pak Rizik Sihab. Mengapa begitu ngotot ingin ada persidangan secara langsung yang dihadiri, tidak secara virtual? Bukankah sudah ada aturan mainnya dan aturan ini juga sudah punya legitimasi yang jelas, Bung Aziz? Ya, yang pertama terkait aturan itu, bahwa aturan tersebut itu sifatnya itu fakultatif, bukan imperatif. Artinya majelis hakim dapat memilih ya, berdasarkan memang hal-hal yang memang disepakati oleh para pihak ya. Sedangkan dalam hukum, dalam acara perdata saja di Perma 1 tahun 2019, itu persidangan secara perdata harus persetujuan para pihak. Apalagi di sini terkait dengan ya hukuman kurungan badan seseorang. Artinya ini harus dimaksimalkan proses persidangan ini, dan itu sangat tidak maksimal jika ini secara online ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Habib Rizik Sihab melalui kami kuasa hukumnya sudah menyampaikan lewat sidang. Sudah kita kirimkan surat juga 2 kali. Kemudian Habib Rizik Sihab juga sudah menyampaikan langsung kepada majelis hakim. Artinya dari pihak terdakwa dan kuasa hukum itu sepakat untuk sidang secara offline. Pihak jaksa juga ketika kita tanyakan beberapa kali, alasannya memang sudah ada penetapan seperti itu kan. Nah, hakim ini kan seharusnya berada di tengah ya, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, apalagi memihak keluar. Nah, kami akhirnya mendapat jawaban kan, bahwa pertimbangannya adalah keamanan. Kalau pertimbangannya keamanan, saya agak lucu ya. Kenapa? Tempo hari Habib Rizik Sihab bisa diperintahkan aparat keamanan untuk membawa beliau secara paksa. Artinya hakim punya wewenang di situ sebenarnya kan. Nah, tinggal digunakan wewenangnya gitu kan, untuk mengamankan
ya mengamankan jalannya persidangan kan seperti itu kan. Bisa diatur lah banyak caranya, pihak kepolisian ini udah jago lah seperti itu kan untuk hal seperti ini, dan Habib Rizik Syihab juga sanggup untuk menghimbau masanya untuk tertib, disiplin, ya taat prokes dan semacamnya seperti itu. Dan yang terakhir Mas, yang saya mau sampaikan adalah ini terkait dengan hak asasi manusia seseorang, ya. Dalam pertimbangan di Perma 4 itu 2020 itu jelas dengan mempertimbangkan hak asasi ya dari hak asasi manusia, penyelesaian proses ini dengan memperhatikan hak asasi manusia. Artinya ya kita challenge ya bahwa ini hak asasi Habib Rizik dan kawan-kawan kok tidak dihargai. Mereka sudah minta beberapa kali dengan segala daya upaya. Nah itu kita harapkan untuk dilaksanakan. Kalau misalnya dalam prosesnya saja hak asasi manusia para terdakwa ini tidak dihormati, ya keadilan untuk mereka tidak diperhatikan, lalu bagaimana kita berharap proses ini akan berjalan adil dalam proses persidangan. Demikian, Bang. Oke, meskipun sudah ada permanya, dan tadi juga kita sudah diskusikan dengan Pak Imam dan juga Bung Heri begitu, bahwa ini kan ada diskresi majelis hakim. Tindakan-tindakan yang dilakukan Rizik Syihab dalam kemudian walk out, memboikot, tidak menjawab pertanyaan majelis hakim ini juga dianggap oleh sebagian pihak ini terkesan melawan di dalam persidangan, melawan majelis hakim. Bagaimana soal itu, Bung Aziz? Ya, kalau soal melawan, justru saya mau jelaskan. Yang melawan persidangan itu adalah dalam hal ini para jaksa yang memaksakan kehendaknya. Ya, kan sudah dikatakan tadi, proses ini harus menghormati hak asasi manusia. Akan tetapi proses dengan kemarin kita dengar kan, pihak JPU mengatakan dengan segala upaya membawa terdakwa, dengan segala upaya. Ya, kita mempertanyakan bagaimana kita memperjuangkan atau menegakkan kebenaran kalau secara hukum ya, kalau ini menggunakan segala upaya, bukan menggunakan cara hukum kan. Kemudian dengan memaki, dengan berteriak keras seperti itu gitu kan. Selanjutnya juga prosesnya itu ya kita mengacu kepada Perma ya Mas. Perma 4 2020. Di Perma itu sendiri jelas-jelas JPU melanggar Perma itu sendiri. Kok bisa? Nah, mau sampaikan bahwa pasal 2 ayat 2 huruf B Perma itu katakan bahwa yang ada di ruangan bahwa penuntut umum itu posisinya itu bukan ada di rutan, tapi di kantor JPU. Nah, itu kan berarti JPU melanggar, sudah 2 kali sidang mereka ada di ruang rutan kan. Nah, kemudian di pasal 7-nya ayat 2 juga katakan bahwa di ruangan online itu cuma ada terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan atau petugas lapas, dan petugas IT. Tidak ada jaksa di situ. Ada kata-kata hanya loh Mas. Seperti itu. Artinya di sini yang menghina, yang melecehkan proses ya pihak jaksa itu sendiri. Oke, saya mau ke Pak Imam. Mungkin Anda punya pandangan Pak Imam sebagai mantan komisioner KY yang tadi disampaikan oleh Bung Aziz bahwa yang melawan persidangan itu adalah sebenarnya dari para jaksa dan mengacu pada Perma sebetulnya ada pertimbangan soal hak asasi manusia di sana. Ya, bentar ya. Jadi sebetulnya hak-hak si terdakwa itu kan tidak ada yang hilang sebenarnya, kalau dia akomodatif artinya nggak ada yang hilang. Artinya dia diberi kesempatan, ditanya, di semua yang dijawab didengar dan sebagainya. Saya kira nggak ada yang dihilangkan soalnya. Kalau soal saya nggak melihat langsung bagaimana perilaku bangsa ya, tapi di situ juga kita harus melihat luas. Kalau terlalu luas, jangankan di sidang pengadilan ya. Orang beribadah pun diatur dalam kondisi sekarang ini. Orang dulu kan wajib Jumatan ke masjid dan sebagainya. Tapi dalam kondisi seperti ini ya harus diatur dengan cara yang lain karena untuk menghindari tadi itu tertularnya pandemi yang begitu meluas yang kuat sekali. Jadi harus semua pihak harus menyadari bahwa ini dalam rangka itu. Jadi konteksnya ke sana. Jadi kalau kita mengatur hak-hak yang sifatnya individual seperti itu ya saya kira nggak akan jalan. Usaha pemerintah maupun pihak-pihak yang lain untuk menghindari meluasnya pandemi COVID ini. Gitu. Oke, jadi Anda melihat tidak ada hak-hak dari Rizik Syihab yang hilang dalam persidangan ini seperti yang disampaikan oleh Bung Aziz?
selama dia mengikuti dengan baik, menjawab dengan baik pertanyaan, saya kira nggak ada yang hilang sebetulnya. Kecuali kalau dia dilarang masuk, justru dilarang mengikuti sidang, nggak bisa ini saya kira yang hilang. Tapi ini semua diakomodir oleh pengadilan kok. Oke, sehingga tadi Anda juga kemudian mengatakan bahwa ini seolah-olah membuat dimanfaatkan oleh Rizik Sihab menjadi persidangan yang tidak benar begitu, Pak Imam. Dalam tanda kutip seolah dimanfaatkan ya. Jadi apapun yang ini untuk menghindari ini dan sebagainya seolah seperti itu. Jadi ulur waktu yang saya kira kata Pak Hari tadi sebenarnya itu malah merugikan diri sendiri karena kesempatan untuk menyampaikan hal yang pembelaan dan sebenarnya itu jadi hilang kalau sifatnya tersendat-sendat seperti ini, jadi nggak lancar. Baik, Bung Aziz, tidak ada hak yang hilang dan justru dengan bersikap seperti ini merugikan klien Anda. Ya, kok misalnya bicara merugikan, justru kalau kita ikuti proses ini kita tambah rugi malah. Itu tanggapan saya. Kemudian yang kedua terkait masalah pandemi, kita menyadari pandemi tersebut. Ya. Kita siap prokes, disiplin, jaga jarak, kemudian menggunakan masker dan semacamnya. Nah, kalau misalnya alasannya prokes, kita setuju. Yang kita permasalahkan ini kenapa untuk Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan ya prokes ini disuarakan, alasan-alasan prokes ini. Tetapi untuk Pak Napoleon, kemudian Pak Prasetyo, Bu Jaksa Pinangki, bahkan Pak Andi Tata yang sama di Rumah Sakit Umi, kasusnya di swab Rumah Sakit Umi, itu dihadirkan langsung. Apa bedanya Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan dengan yang lain tadi? Kan equality before the law. Seperti itu. Justru inilah yang melukai rasa keadilan kami. Kalau semua seragam dari Sabang sampai Merauke tidak ada satupun yang sidang offline ya, kita memahami itu akan konyol kalau kita memaksakan, tuh kan. Kita minta keadilan. Kenapa yang lain bisa, kita nggak bisa? Seperti itu. Oke, baik Bung Aziz, tapi klien Anda ini adalah terduduk sebagai terdakwa dalam kasus kerumunan dan dalam banyak rekam jejak yang publik juga tahu bahwa kerap kali kehadiran klien Anda Rizik Sihab ini menimbulkan kerumunan yang begitu besar sehingga prokes itu kemudian juga menjadi hal yang hilang begitu. Ini yang banyak dibahas dan bisa jadi kemudian menjadi pertimbangan. Apakah kemudian Anda bisa menjamin kalau ini kita bicara jika kemudian sidang ini dilanjutkan secara langsung, Anda bisa menjamin bahwa tidak akan ada kerumunan, tidak akan ada pelanggaran prokes di sana? Pertanyaan saya untuk yang menanyakan itu termasuk pihak-pihak tadi, pertanyaan saya adalah, sudah beberapa kali sidang kemarin Habib Rizik dihadirkan di mana? Habib Rizik dihadirkan di rutan Mabes Polri kan? Apa ada massa dari Habib Rizik yang datang ke rutan Mabes Polri untuk mengepung tempat tersebut? Kan tidak ada. Gitu loh. Jadi menurut saya ini hal yang kontemplasi yang berlebihan lah. Itu hipotesa lah. Hipotesa itu tidak bisa dibandingkan dengan fakta bahwa Habib Rizik mengalami diskriminasi terkait dengan beberapa sidang yang tadi saya sebutkan. Dan faktanya sudah jelas kemarin beberapa kali sidang tidak ada satu makhluk pendukung Habib Rizik Sihab berkeliaran di dan Mabes Polri. Tapi ada di pengadilan negeri, Bung Aziz. Saudara-saudara kami yang sangat mulia itu menghormati memang hukum sejauh memang keadilan diberlakukan untuk Habib Rizik dan kawan-kawan. Baik. Saya ke Pak Imam lagi. Pak Imam, ada perlakuan diskriminatif, Anda setuju dengan itu? Begini ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini beda dengan misalnya Pak Napoleon. Itu yang nggak punya umat, ya nggak punya pendukung dan sebagainya. Jadi ini memang itu pilihan. Hakim bisa memilih terbuka, bisa sifatnya seperti ini, virtual ini ya. Saya kira pilihan yang bijak, karena saya katakan tadi, kalau Pak Napoleon mungkin nggak ada yang akan datang. Dan juga tadi diperbandingkan dengan kalau di polisi dengan di pengadilan agak beda formatnya ya. Polisi itu sejak awal sudah terbatas sekali yang bisa masuk. Tapi kalau pengadilan itu kan terbuka untuk umum, jadi orang nggak bisa dilarang juga untuk di sekitar situ. Jadi kalau polisi kan bisa ditutup di depannya, yang masuknya sekian ini bisa dibatasi. Pengadilan akan kewalahan karena sifat gedungnya terbuka, sifat peradilannya juga terbuka. Jadi memang beda. Jadi kalau dibandingkan seperti itu nggak ada dan rapat juga.
Jika juga Pinangki, ini kan memang nggak ada ya namanya pendukungnya. Jadi saya kira itu yang membedakan antara pilihan hakim harus virtual, kenapa harus buka langsung begitu. Baik, Bung Aziz, saya berikan Anda untuk tanggapan. Ini beda, tidak apple to apple. Ya, singkat saja. Berarti kemarin tidak melihat berita tentang sidang yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu bahkan pengacara pun susah masuk, dibatasi, dan kita ikut aturan. Yang boleh masuk 4, kita masuk 4, gitu loh. Jadi ini hipotesa ini terbantahkan oleh fakta kemarin langsung loh. Pengadilan Jakarta Timur untuk umum, pengacara tidak boleh masuk, sama, dibatasi juga kok. Bisa seperti itu kan. Jadi sebenarnya hal teknis yang pihak kepolisian sudah sangat profesional, sangat hebat, apalagi Kepolisian Republik Indonesia saya yakin sangat hebat dalam pengaturan tersebut. Kami tidak ragu sama sekali dalam penegakan prokes kepada pihak Polri. Akan tetapi dalam hal ini problemnya bukan itu, kami yakin. Oleh karena itu kami bersama Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan mendesak gitu. Semua hipotesa atau kontemplasi tadi sudah terbantahkan oleh fakta yang saya jelaskan tadi kan. Di Mabes Polri Habib Rizik datang, tidak ada makhluk tidak ada manusia-manusia, tidak ada umat yang datang. Ya. Kemudian di Pengadilan Jakarta Timur kemarin alasannya kan berbeda dengan polisian. Kemarin sudah diperlakukan, pengacara saja susah masuk. Gitu. Artinya itu kontemplasi dan hipotesa yang keliru dan terbantahkan oleh kenyataan di lapangan. Oke, saya nanti akan ke Bung Heri Firmansyah, tapi kita harus break terlebih dahulu. Termasuk juga kita nanti akan bahas Komisi Yudisial sudah berbicara ini, Bung Aziz, Bung Ferry dan juga Pak Imam, bahwa sedang mengkaji apakah apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini bisa masuk kategori merendahkan persidangan dan juga majelis hakim. Apa tanggapan dari Anda sekalian soal itu? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan ke Bung Heri kalau begitu. Bung Heri, tadi kita sudah mendengar juga banyak dan juga apa yang disampaikan oleh Bung Aziz selaku kuasa hukum dari Rizik Syihab. Dalam persidangan ini kan kita juga melihat tadi bahwa terdakwa juga punya hak, tapi tentu sudah ada aturan main. Menurut Anda bagaimana cara agar kemudian proses persidangan ini berjalan dengan lancar, tapi kemudian juga tidak mengganggu proses peradilan itu sendiri, Bung Heri? Ya, dalam konteks ini masing-masing pihak perlindungan hukum yang sama, ya, dihormati kedudukannya itu pasti. Namun yang perlu kita ingat dalam konteks ini masing-masing juga dalam pendekatan diferensiasi fungsional dari hukum pidana itu. Konteks hukum acara pidana mungkin yang lebih tepatnya. Kita akan bicara pada masing-masing fungsi tadi. Hakim akan menjalankan fungsinya di situ sebagai katakan pengatur persidangan. Bila proses pemeriksaan, adili dan memutuskan nanti itu adalah bagian dari domainnya hakim. Dan tentang kewenangan hakim tadi tentunya memang tidak akan berdiri sendiri. Itu sudah paham betul secara etikal dalam konteks. Maka masing-masing pihak tadi akan didengarkan katakanlah permohonannya, bahkan keberatan-keberatan yang diajukan. Tapi tentu hakim akan memutuskan. Nah, dalam konteks memutuskan ini ada hal-hal yang dirasa keadilan bagi pihak yang tidak memenuhi maksud dan tujuannya tadi. Bagi saya itu memang persoalan yang sering kita temukan dalam praktik di pengadilan. Jadi dalam konteks ini siapapun yang akan menjadi hakimnya akan sulit untuk bisa memenuhi semua keinginan dari para pihak. Intinya adalah kalau kita kembali ke Perma tadi, maka Perma ini sebenarnya untuk menghilangkan hambatan agar proses-proses persidangan yang berjalan di masa pandemi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Baik. Dengan tentunya mengedepankan perlindungan dan penghargaan terhadap manusia. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam, halo. Kita tahu bahwa Komisi Yudisial sudah mulai bicara bahwa ini sedang dikaji sikap Rizik Syihab ini masuk kategori merendahkan majelis hakim atau persidangan atau tidak begitu. Sebagai mantan komisioner KAI, apakah Anda membaca hal yang sama bahwa ini bisa jadi kemudian arahnya atau terindikasi merendahkan persidangan atau majelis hakim? Saya pernah diwawancara sebuah portal ya bahwa
waktu itu yang saya katakan justru sikap-sikap ini juga, sikap-sikap pengacara yang menunjuk hakimnya dan sebagainya itu perlu dikaji. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak melanggar. Saya menunjukkan KY untuk mengkaji dan kemudian melakukan langkah-langkah yang seperti diatur dalam ini. Di undang-undang ada diatur itu bahwa KY bisa mengambil tindakan atau tindakan hukum maupun langkah hukum yang berkaitan dengan kalau ada hal-hal yang merendahkan martabat dan keluruhan hakim oleh pengadilan. Jadi ini saya belum bisa menilai apakah sudah menyampaikan karena KY pun masih mengkaji. Jadi saya kira perlu dikaji bareng. Tapi saya ingin bicara kembali ke dia. Jadi saya kira dengan sistem virtual ini perlu ada evaluasi juga. Misalnya jangan sampai ada peralatan teknis yang mengganggu. Itu kan termasuk slogan kan dari tabungan-tabungan, jangan sampai menghambat bagaimana hubungan hakim dengan terdakwa dengan jaksa. Ini juga perlu dievaluasi. Yang kedua, barangkali nanti ke depan juga perma itu bisa dievaluasi juga, ditata ulang kembali bagaimana agar betul-betul ada baik menjaga keamanan pengadilan dalam arti aman dari COVID dan sebagainya, aman dari yang lain-lain, tapi juga sampai ada merasa hak-hak ini kan tidak hanya khusus Pak Rizik Syihab, tapi nanti yang lain-lain juga demikian. Jadi saya kira pengadilan mau Mahkamah Agung itu mengevaluasi termasuk ya di rutan bagaimana fasilitasnya di ini tentang hubungan untuk sidangnya seperti apa ini biar kita sama-sama merasa enak karena semua yang diinginkan oleh Perma maupun jalannya asas-asas persidangan terpenuhi semua begitu. Oke. Kita tentu masih menunggu apa sikap KY secara resmi meskipun sudah ada pernyataan dari Ketua KY. Tapi begini Pak Imam, tadi Anda mengatakan ada sikap-sikap pengacara yang menunjuk sikap-sikap pengacaranya Pak Habib Rizik tentunya di sini yang menunjuk-nunjuk dan Anda mendorong itu untuk dikaji. Apa yang Anda lihat? Mengapa kemudian Anda perlu mendorong itu untuk dikaji? Apakah ini ada indikasi atau arah kemudian ini bisa saja dikategorikan sebagai merendahkan pengadilan atau majelis hakim? Iya, kalau memang terbukti merendahkan, ya saya belum mengatakan bahwa itu sudah dilakukan, tapi ada indikasi itu. Jadi ini harus dihormati semua pihak, tidak hanya kasusnya Pak Rizik, jadi pengacara maupun terdakwa dan juga pengunjung harus menghormati pengadilan, jangan sampai menimbulkan keributan dan sebagainya. Hakim bisa menegur, tapi juga KY bisa melakukan langkah-langkah untuk bisa memanggil pihak-pihak yang dianggap ya yang kan ini belum bisa menyatakan benar bahwa itu sudah melakukan tapi ada indikasi begitu ya. Ada indikasi ya begitu ya. Oke, baik. Bung Aziz, ada indikasi merendahkan majelis hakim dan juga pengadilan dari sikap-sikap kuasa hukum dan juga sikap Pak Habib Rizik sendiri, termasuk juga ini disampaikan juga oleh KY bahwa akan mengkaji. Tanggapan Anda bagaimana, Bung Aziz? Ada dua tanggapan saya. Yang pada poinnya yang pertama adalah kait dengan aksi bungkam atau silentnya Habib Rizik dan kawan-kawan ini sebenarnya kan hak yang melekat pada beliau sebagai terdakwa diatur di pasal 175 KUHP dan berbagai aturan lainnya terkait peradilan kan bahwa memang beliau berhak untuk hal tersebut seperti itu. Jadi menurut saya ya ada pihak yang menyatakan bahwa tindakan Habib Rizik ini malah hinakan peradilan itu nggak ngerti hukum ini udah kacau ini lama-lama ini seperti itu kan bukan memperhatikan hak tapi melihat pakai perasaan hukum ini pakai ketentuan gitu loh pakai aturan yang sudah disepakati pakai undang-undang bukan pakai perasaan gitu itu yang pertama. Yang kedua saya makin bingung ini tugasnya Komisi Yudisial kan sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tugasnya itu kan terkait dengan hakim, mengangkat hakim agung, hakim ad hoc, kemudian menjaga, menegakkan keluhuran, kehormatan, perilaku hakim, ya, perilaku hakim bukan perilaku terdakwa, terus menetapkan kode etik bersama dengan Mahkamah Agung, kode etik hakim bukan kode etik terdakwa gitu loh. Lalu menjaga kode etik hakim tersebut. Lalu sekarang dikait-kaitkan, makin bingung ini jadinya. Apa sudah berubah jadi hakim, terbalik gitu. Apa terdakwa sudah jadi hakim gitu. Kacau lama-lama. Ini tanggapan saya dua hal yang menurut saya sangat krusial untuk menanggapi dan satu lagi Mas, kita justru kemarin itu 2 kali mengirim surat kepada KY, ya kepada Komisi Yudisial yang terhormat, bahwa kita meminta untuk Komisi Yudisial untuk mengawasi proses ini.
bukan mengawasi terdakwanya, kemudian malah menghakimi terdakwanya, arahnya ke sana ya. Kita bingung malah. Oke, baik. Singkat coba mungkin kita ke Pak Imam. Pak Imam, Anda melihat ini Komisi Yudisial seperti tadi dikatakan oleh Bung Aziz bahwa ini justru tidak melakukan tugas dan fungsinya? Ya, sebentar. Jadi betul yang dikatakan bahwa memang tugas utamanya memang mengawasi hakim, menjaga etika dan sebagainya. Tapi juga ada di pasal-pasal, saya nggak hafal pasalnya, yang mengatakan bahwa KY punya hak untuk ini, untuk mengawasi jalannya pengadilan. Kalau ada hal yang merendahkan martabat atau kewenangan hakim, KY bisa mengambil langkah hukum maupun non hukum. Itu ada itu. Jadi kalau Mas Aziz baca ulang undang-undang KY tadi. Jadi jangan sepotongnya itu aja. Jadi ada juga. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana sikap KY, Bapak sekalian menyikapi soal ini. Tapi yang jelas mari kita akan lihat seperti apa ke depan dinamikanya dalam persidangan Rizik Syihab di beberapa persidangan yang lain. Dan kita akan tunggu bagaimana KY akan bersikap. Benarkah bahwa sikap Rizik Syihab ini dikategorikan sebagai merendahkan majelis hakim atau tidak? Tapi diskusinya sangat menarik. Mudah-mudahan ada perspektif yang baru dari sini. Terima kasih banyak Pak Imam, Bung Aziz, terima kasih. Bung Heri, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini.